Ya, Mas Hanta ya. Tapi kemudian Mas Hanta tadi kita belum selesai berbicara. Kira-kira upaya-upaya apa yang akan kemudian dilakukan oleh Partai Golkar khususnya untuk kemudian terus melindungi Setia Novanto dari sanksi? Ya, meskipun ini peradilan etik, tapi kan dikerjakan oleh para hakimnya, para politisi, seperti saya katakan, pasti ada lobby-lobby politik. Ini mungkin sedang gencar-gencarnya dilakukan, dan saya pikir publik melihat semua. Saya hanya menghimbau kepada 17 anggota MKD, tentu harus betul-betul ini karena semua sudah melihat secara terbuka. Nah, kalau misalnya kompromi, lobby-lobby politik itu berakhir, kasusnya tidak jelas, hanya perteguran ringan lagi, saya pikir itu sebuah pengkhianatan luar biasa terhadap bangsa ini, terhadap nama baik dewan dan sebagainya. Nah, saya tidak ada pretensi pada siapa ketua DPR dan sebagainya. Jadi kita ingin betul-betul menegakkan hukum, etika dan sebagainya. Dan ketika sudah ada keputusan, tinggal dugaan saya ya dengan seperti ini adalah berat dan sedang saja. Kalau pelanggaran ringan tidak ada kemungkinan lolos, mestinya tidak masuk akal kalau ini pelanggaran ringan ya. Tapi kalaupun pelanggaran ringan diberikan karena sudah akumulasi, itu tidak dianggap sudah pelanggaran sedang. Sama saja. Jadi posisi ketua DPR itu ya sudah di ujung tanduk, sudah sulit. Sudah bisa kita pastikan ketua DPR kita akan berganti setelah isu ini? Mestinya begitu, karena sudah terlihat pelanggaran pertemuan itu terkonfirmasi, ada pembicaraan-pembicaraan itu terkonfirmasi, dan menurut saya setelah ini beralih pada kemungkinan ada pelanggaran hukum. Etika relatif hampir selesai. Persoalan sudah selesai, cepat sudah bisa ngambil keputusan, sudah ada datanya, sudah terkonfirmasi dan bisa memberi sanksi. Cuma nanti proses memberi sanksinya kan kalau di peradilan umum para hakim itu kan ditutup matanya simbolnya. Jadi harus menegak keadilan. Kok ini kan tidak. Nah, itu yang agak riskan, kita tidak bisa memprediksi secara tepat seperti apa. Yang saya bisa kalkulasi adalah peta seperti tadi itu. Peta 86. 86 di tengahnya ada 3. Nah, kalau 3-nya bergeser tetap sama seperti voting-voting sebelumnya, berarti kemungkinan ketua DPR akan berganti. Tapi kalau yang 3 ini komprominya mengamankan ketua DPR bersama dengan yang 6 tadi menjadi 98, maka ketua DPR tidak turun. Tapi menurut saya akan berhadapan dengan opini publik yang sangat kuat juga. Baik, Mas Hanta, terima kasih telah hadir bersama kami. Kita cermati kira-kira nanti sisa dari sidang ini akan seperti apa. Terima kasih, selamat sore Mas Hanta. Dan pemirsa, kita akan menyimak informasi berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akhirnya menyingkap alasan menulis surat kepada Freeport terkait masa depan investasi Freeport di Papua. Sudirman memastikan surat tersebut tidak berisi jaminan perpanjangan kontrak, melainkan hanya menjelaskan posisi pemerintah atas permohonan perpanjangan kontrak Freeport.